Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim, fatadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadata wa istifadah wa hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wa jallahu mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang pertemuan berapa? 13 ya? 11, 12, 13. Pertemuan ke-13 tentang sholat. Sepakat kita di awal bahwa maqasid tuharah itu ada berapa? Ada 4. Pertama, maqasid daripada tuharah itu adalah pertama, maqasid tuharah. Maqasid daripada tuharah. Wudu, mandi, kemudian tayammum, izalatul najasah. Itu kan wasilah supaya kita bisa sampai kepada sholat. Nah sekarang masuk kita inti daripada bab semuanya. Dahulu kita di awal kita katakan bahwa bab fikih itu dimulai dengan pembahasan sholat. Itu karena hadis Rasulullah SAW bunyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Ya kan? Wa shaumi ramadan wa hajjal baiti. Dalam susunan bab itu pertama pasti bab sholat, kemudian bab zakat, pasti itu. Ya kan? Kalau ada pertanyaan kita, kenapa Pak syahadat tidak dimasukkan dalam fikih? Malah sebagian ulama masukkan. Kalau teman-teman buka kitab Safinatun Najah, itu kitab apa pembahasan awal? Syahadatain. Buka kitab Safinatun Najah, itu kitab syahadatain pertama itu. Ya kan? Tapi oleh para ulama, kebanyakan ulama mengatakan pembahasan syahadat itu pembahasan khusus dalam pembahasan tentang aqidah. Maka dia ilmu tersendiri. Maka tidak dibahas dalam pembahasan fikih. Maka dimulai pembahasan as-shalah yang pertama di sini, ya kan? Dan salat ini adalah ibadah zahir yang paling utama. Jadi ibadah itu ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah batin seperti sabar, ridha, dan ibadah batin itu lebih afdal dari ibadah zahir. Ridha, ya kan, sabar kan itu sulit. Zahir mungkin, ya kan, walaupun kita tidak ridha, tapi kita bisa mengerjakannya. Ya kan, terpaksa umpamanya kita kerjakan, hati dongkol. Tapi kalau ridho, sabar, syukur atau susah sekali. Itu kan ibadah batin. Ibadah batin itu lebih utama dari ibadah zahir. Ibadah zahir yang paling afdal itu adalah salat. Kemudian setelah salat adalah puasa. Setelah puasa adalah haji, kemudian zakat. Kalau kita katakan banyak yang fardu, ada fardu salat, fardu puasa, fardu zakat, fardu haji, maka fardu yang paling afdal adalah fardu salat. Ya kan? Dan sunnah yang paling afdal adalah sunnah salat. Dan ada puasa sunnah, ada puasa sunnah salat. Maka sunnah yang paling afdal adalah sunnah salat. Nah, gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan salat itu yang paling afdal. Okay. Kemudian salat yang paling afdal itu pertama adalah salat Jumat. Itu salat yang paling afdal. Afdalus salat adalah salat Jumat. Kemudian asar salat Jumat, asar salat Jumat. Asar hari Jumat. Pertama salat Jumat, kemudian asar hari Jumat. Kemudian asar selain Jumat. Kemudian subuh Jumat. Kemudian subuh selain Jumat, kemudian salat Isya, kemudian zuhur, kemudian maghrib. Itu urutan salat paling afdal. Pertama kita katakan salat Jumat. Ini salat paling afdal. Kemudian salat asar dari Jumat. Kenapa kita katakan salat asar ini adalah salat usta? Hafidhu ala salawati wa salatil usta. Ya kan ada qiraah, walaupun qiraah syadzah dari Sayyidah Aisyah mengatakan hafidhu ala salawati wa salatil usta, salatil asr. Walaupun qiraah syadzah, tapi para ulama menurut pandangan yang mengatakan bahwa salat usta itu adalah salat asar. Khilaf ya antara para ulama apa itu yang dimaksud salat usta dalam Al-Qur'an. Tapi yang paling asal adalah salat asar. Sehingga salat asar ini dapat perhatian dari Al-Qur'an. Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jaga salat usta itu salat asar. Maka salat kita katakan salat paling afdal pertama salat Jumat. Kemudian salat usta asar. Kemudian karena berkaitan dengan Jumat maka dia asar Jumat. Salat Jumat, kemudian asar Jumat, kemudian asar selain Jumat. Kemudian subuh Jumat, kemudian subuh selain Jumat, kemudian salat Isya, kemudian zuhur, kemudian terakhir adalah maghrib. Nah ini urutan salat paling afdal. Kemudian kita katakan as-salatu lughatan ad-du'a'u bi khairin. Salat secara lughatan, secara etimologi adalah ad-du'a bi khairin. Doa yang baik, doa yang baik. Ya kan Allah Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Wa shalli 'alaihim maknanya ud'u lahum. Wassalli 'alaihim ay ud'u lahum, berdoalah untuk mereka. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata shalli dan memuta'addikan dengan menggunakan huruf ala.
Di muta'addi itu ada muta'addi binafsihi, ada muta'addi bil huruf. Kalau dalam permasalahan sharaf ya, dalam permasalahan nahwu. Jadi ada muta'addi itu dia sendiri bisa muta'addi, itu kan? Ada muta'addi dengan bantuan yang lain, dengan bantuan huruf. Di sini Allah menggunakan muta'addi dengan menggunakan huruf. Shalli alaihim. Berdoalah untuk mereka. Para ulama mengatakan, kenapa? Padahal maknanya shalli lahum. Untuk mereka berdoalah, tapi menggunakan ala di sini. Kenapa Allah menggunakan huruf ala di sini untuk muta'addikan kata-kata shalla, shalli salatan shalli? Ya, gunanya adalah untuk ta'attuf. Ai uttuf lahum bid-du'a. Jadi berkasih sayanglah kepada mereka yang menerima zakat, yang memberikan zakat itu dengan berdoa. Jadi berdoalah dengan kelembutan. Seperti itu makna wasalli alaihim. Luar biasa. Ada juga yang mengatakan makna shalah itu adalah ad-du'a mutlaqan. Pertama tadi ad-du'a bi khairin. Ya kan, segala doa baik seperti shalli alaihim. Karena doa baik, doa secara ta'attuf. Ada juga mengatakan doa mutlaqan, baik doa bi syarrin atau bi khairin. Maka itu makna kata-kata shalah. Taib. Wa syar'an, maknanya secara syar'an, maksudnya adalah secara syar'an ini adalah secara istilahan. Kenapa dikatakan syar'an dahulu? Jadi makna syar'an ini adalah istilahul fuqaha. Kenapa kita katakan syar'an? Kenapa definisi dari para fuqaha kita katakan syar'an? Padahal syar'an itu pada yang lain selain fuqaha itu, ya kan? Ulama tafsir, ulama hadis, ulama kalam, ulama yang lain. Ya kan? Kenapa hanya definisi dari para ulama fikih dikatakan syar'an? Karena mereka hamalatu syar'i. Mereka mengemban hukum-hukum syara'. Sehingga definisi yang mereka bawa adalah definisi dari syara'. Seperti itu. Maka kita katakan syar'an, ay istilahul fuqaha. Yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi ghaliban. Definisi ini disebutkan oleh Imam Rafi'i. Beliau mengatakan aqwalun. Beberapa perkataan. Wa af'alun, dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ghaliban, secara kebiasaan. Coba perhatikan, aqwalun. Apakah semua aqwal dalam salat itu adalah termasuk dari definisi? Karena kita katakan dahulu di awal, mahiyah sesuatu itu adalah rukun sesuatu. Jadi kalau kita mengatakan ma mahiyatus shalah, jawabannya adalah arkanus shalah. Jadi mahiyah, hakikat salat itu apa? Rukun-rukun salat. Jadi mendefinisikan sesuatu itu mesti dengan mahiyatus syai', dengan hakikat dari sesuatu itu. Tidak boleh dengan yang lain. Kalau dengan yang lain nanti ada datang i'tirad dari yang lain. Maka kita katakan mahiyah dari sesuatu adalah rukun sesuatu. Apa hakikat dari salat? Ya rukun salat. Nah, seperti itu. Maka kita mendefinisikannya adalah dengan rukun. Maka yang dimaksud dengan aqwal di sini adalah aqwal yang rukun saja. Apa aqwal yang rukun? Ada 5. Af'al di sini adalah af'al yang rukun saja. Karena ada aqwal dalam salat itu tidak rukun, ya kan? Bacaan surah dalam selesai bacaan Fatihah di 2 rakaat awal itu aqwal, tapi sunnah hukumnya. Tidak termasuk dalam aqwal di sini. Af'al dalam salat duduk tasyahud awal, ya kan? Termasuk af'al dalam salat, tapi dia tidak termasuk af'al dalam definisi ini. Maka aqwal dan af'al dalam definisi ini hanya yang rukun-rukun saja. Aqwal yang 5, af'al yang 8. Apa aqwal yang 5? Yang pertama, takbir. Tentu takbir. Yang kedua, qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Kemudian yang ketiga, baca tasyahud akhir. Kemudian sholawat Nabi. Kemudian terakhir, salam. 5 ini aqwal yang disebut dalam definisi ini. Aqwalun, berarti aqwalun khamsah. Kemudian af'alun, af'al yang rukun saja. Apa af'al yang rukun? Ada 8. Pertama, niat. Niat itu perbuatan tuh, fi'lun qalbi. Ya kan? Niat, fi'lun pertama. Kemudian setelah itu, qiyam, berdiri. Kemudian, ruku. Kemudian, i'tidal. Kemudian, sujud 2 kali. Kemudian, duduk antara 2 sujud. Kemudian, duduk tasyahud akhir. Kemudian yang terakhir, tartib. Salam tadi, qauli. Tartib. Tartib itu fi'lun. Namanya fi'lun i'tibari. Berarti ada 8. Jadi aqwalun ada 5, af'alun ada 8. Maka beliau katakan syar'an aqwalun, artinya aqwal yang 5, wa af'alun, af'al yang 8. Muftatahatan bitakbir, yaitu dalam keadaan mahiyah sesuatu ini dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ghaliban. Ghaliban. Secara ghalibnya.
Kenapa beliau membuat kata-kata ghalibnya? Karena ada yang selain ghalib, sholat itu tidak pakai akwal. Orang bisu sholat tak pakai akwal. Tidak ada keluar bismillahnya, tidak ada keluar al-fatihahnya. Maka ghalibnya, sholat itu ada akwalnya. Ghair ghalibnya seperti orang yang bisu. Ghalibnya sholat itu ada af'alnya, sujud, ruku. Ya kan? Tidak ghalibnya ada umpamanya berdiri saja. Sholat jenazah. Ya kan? Tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Atau diikat oleh orang umpamanya. Datang ini negara Mesir ini dilanda dijajah umpamanya. Kita diikat semua, pelajar Indonesia diikat semuanya. Kita mau sholat, gimana mau sholat? Dengan cara isyarat, dengan isyarat gitu kan. Isyarat dengan kepala gitu kan. Kalau tidak bisa dengan mata, tidak bisa dengan di dalam hati. Itu tidak ada perbuatan. Perbuatan hanya di hati, perbuatan hanya di sini. Maka itu ghairul ghalib. Maka memasukkan definisi dengan kata ghalib ini tujuannya adalah ada sholat itu tapi tanpa ada qaul, tanpa ada ful, maka itu ghairul ghalib. Nah, gitu. Maka beliau katakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslimi ghaliban. Sebagian ulama mengatakan tidak butuh sebetulnya menambahkan kata-kata ghalib ini. Karena kita mendefinisikan sesuatu itu dengan mahiyah sesuatu. Yaitu mendefinisikan sesuatu yaitu melihat dari asal sesuatu itu. Sholat itu asalnya ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada bacaan seperti itu. Kalau ada nanti sesuatu yang lain, maka tidak kita masukkan. Definisi itu hanya melihat kepada asal saja. Ada juga para ulama mengatakan demikian. Maka di sebagian kitab tidak pakai ghalib. Saya kira di dalam matan Al-Syuja tidak pakai ghalib. Di matan apa? Fathul Qarib tidak, di dalam syarah Fathul Qarib tidak pakai ghalib. Kemudian beliau mengatakan as-shalawatul maktubatu wa awqatuha. Salat-salat yang difardukan, salat maktubah dan waktu-waktunya. Dibahas sholat ini, waktu-waktu sholat fardu dahulu, karena waktu sholat fardu ini adalah penting sekali. Karena dengan ada waktu, ya kan? Dengan masuk waktu, masuk wajib sholat. Dengan habis waktu, habis ada sholat. Maka dibahas pertama adalah pembahasan yang paling penting, yaitu waktu. Karena belum ada, kalau tidak ada sholat, dan tidak ada waktunya, kalau belum tahu, maka belum wajib sholat kita. As-shalawatul maktubatu khamsun. Sholawat atau solat-solat yang difardukan, maksudnya fardu di sini adalah fardu alal a'yan, fardu ain, ya kan? Bukan fardu kifayah. Maka fardu kifayah tidak termasuk di sini. Dan fardu ainnya di sini adalah fardu ain bil asalah. Secara asal telah diwajibkan di setiap ain, setiap insan, setiap fardu oleh agama. Ada fardu ain itu tapi tidak dengan asalah. Umpamanya adalah Ustaz Ramdan mengatakan ini kalau tahun ini najah semuanya sofi, tidak ada yang kena umpamanya. Saya ingin sholat sunnah raka'an setelah maghrib umpamanya selama 1 tahun. Fardu ain tidak itu bagi Ustaz Ramdan. Fardu ain, tapi fardu ain bukan dengan asolah, tapi bin nazar, ya kan? Maka tidak termasuk dalam pembahasan ini. Maka yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah fardu ain bil asolah. Ada berapa? Ada khamsun, ada 5. Setiap hari semalam. Berapa sehari semalam itu waktunya? 24 jam. Selama 24 jam ada 5. Walaupun hari itu kita tentukan, kita takdirkan, kita perkira-kirakan. Apa maksudnya perkira-kirakan? Nanti di akhir zaman, ketika datang Dajjal, ya kan? Dajjal itu datang katanya 40 hari. Ada juga riwayat mengatakan 7 hari. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, Dajjal itu kalau datang, ya kan? Hari pertama hari Dajjal datang itu seperti 1 tahun di hari kalian. 1 hari dari Dajjal itu sama seperti tahun dari kita. Hari kedua dari Dajjal itu sama seperti 1 bulan di hari kalian. Hari ketiga di hari Dajjal itu sama seperti 1 minggu di hari kalian. Kejumuatin sama seperti 1 minggu. Ya kan? Hari-hari yang lain, hari keempat, hari kelima, keenam itu sama seperti hari biasa. Lalu ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, hari yang pertama seperti 1 tahun itu bagaimana? Apakah cukup bagi kami hanya 5 kali sholat saja untuk 1 tahun? Itu kan para sahabat bertanya. Karena 1 harinya sama seperti 1 tahun. Apakah cukup 5 kali saja kami sholat untuk waktu itu? Tidak, kata Rasulullah. Tetap wajib sholat seperti biasa, tapi bit takdir. Jadi perkira-kirakan saja. Bagaimana berkira-kirakan? Kalau sehari itu sholat itu kan sehari itu kan ada 24 jam ya. Dari waktu
waktu subuh ke zuhur itu berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anggap 6 jam. Dari zuhur ke asar ada berapa jam? Anggap 3 jam. Dari asar ke maghrib berapa jam? Anggap 3 jam. Dari asar dari maghrib ke isya anggap 2 jam. Ya kan? Dari isya ke maghrib ke isya, dari isya ke subuh anggap 10 jam. Anggap 10 jam. Berarti kita perkirakan dengan demikian. Jadi kalau sudah dari subuh kita sekarang ke zuhur udah 6 jam umpamanya, walaupun masih siang seperti biasa, maka masuk waktu zuhur. Kalau setelah itu udah 3 jam, maka waktu asar. Siang kalau udah 2 jam masuk waktu asar. Waktu maghrib gitu. Kalau telah 2 jam masuk waktu isya gitu. Begitu seterusnya. Tibarul waktu walau takdiran. Paham ya? Juga termasuk nanti di akhir zaman itu menentukan hal yang lain, puasa umpamanya. Puasa kan wajib di bulan Ramadan. Tapi satu hari itu sama dengan 1 tahun. Ibaratnya siang itu berapa bulan? 6 bulan. Siang untuk 6 bulan. Apakah kita akan puasa terus 6 bulan tanpa makan minum? Dan itu matahari seperti itu. Itu tanda-tanda kiamat kubro. Matahari akan siang seperti itu dalam masa 6 bulan. Bagaimana kita puasanya? Ditentukan dengan waktu juga. Biasanya puasa berapa jam? Anggaplah 15 jam, 13 jam. Maka puasa kita 13 jam. Waktu masih siang kita udah buka. Ya, waktu masih siang. Jadi dengan batas waktu. Dengan takdir waktu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain yang memiliki waktu zamaniyah. Termasuk juga selain ibadah. Umpamanya kita melakukan akad jual beli. Kita katakan akad sewa menyewa. Saya sewa ini sampai waktu zuhur umpamanya. Ya kan? Waktu zuhur lama itu. Atau waktu siang itu lama sekali kan? Nah, jadi menentukannya adalah dengan batas waktu. Waktu zuhur biasanya masuk 5 jam lagi. Berarti sewanya hanya 5 jam. Nah gitu. Paham ya? Betul juga habis masa iddah dengan masa ini. Karena kalau tidak dengan masa ini, kapan masa sucinya habis? Ya kan? Jadi menunggu pula 1 tahun lebih. Ya kan? Baru dia bisa menikah lagi. Ini orang udah mau kiamat ini. Ya kan? Nah, maka dengan waktu. Biasanya masa suci itu berapa? Kalau dia sohibul akra itu kan yang masa suci. Kalau sohibul ashur itu dengan bulan, 3 bulan nanti. Dalam pemesanan talak nanti. Maka kita katakan sholat maktubah itu 5 kali. Sekalipun dengan cara diperkira-kirakan. Yaitu di akhir zaman nanti. Kemudian kita katakan wajib sholat ini adalah wajib muasa. Kalau masuk waktu sholat, sekarang masuk waktu zuhur. Azan. Ya kan? Zawal syamsi. Masuk waktu zuhur. Maka kita katakan ketika itu wajib kita sholat. Kalau tidak kita sholat, wajib kita berazam untuk sholat. Maka ketika masuk waktu sholat, minimal antara 2 perkara kita kerjakan. Pertama, imma al-fi'lu, kita kerjakan sholat. Atau imma al-azmu, kita tidak kerjakan sholat, tapi bertekad kuat untuk sholat. Antara 2 perkara ini kita mesti wajib dilakukan ketika awal masuk waktu. Kalau seandainya masuk waktu sekarang, saya belum mengerjakan sholat. Kita umpamanya lagi belajar sekarang. Ya kan? Masuk waktu zuhur. Ya kan? Pasti ada niat azam tekad kita untuk mau sholat. Itu pasti. Ya kan? Kita berazam untuk mau sholat. Kalau kita berazam untuk sholat, ternyata sebelum habis waktu, kita wafat. Dan kita belum sholat. Maka kita mati tidak dalam keadaan bermaksiat. Tidak dalam keadaan bermaksiat. Kenapa? Karena sholat itu kan punya waktu, batas waktu. Kita tidak mengakhirkan sholat sampai akhir waktu. Tapi kalau kita mengakhirkan sholat sampai akhir waktu, lalu mati di akhir waktu, tidak sholat, ya kan? Maka mati dalam keadaan maksiat. Tapi kita akhirkan, di awal kita telah berazam untuk bertekad untuk sholat. Tapi kita akhirkan, namun akhir itu masih ada waktunya. Masih ada umpamanya sejam lagi untuk bisa sholat. Tapi kita telah mati, telah wafat. Mati dalam keadaan tidak dalam keadaan maksiat. Nah, karena kita tidak mengakhirkan dari waktunya. Paham ya? Jadi kalau ada waktu sholat, ada 2 perkara yang kita wajib. Imma fi'lu, imma al-azmu. Nah. Kemudian az-zuhru. Yang sholat yang pertama adalah sholat zuhur. Imam Syafi'i itu di dalam qaul qadim beliau memulai dengan sholat subuh. Sholat pertama itu dengan sholat subuh.
Karena sholat subuh itu adalah sholat yang pertama kali di siang hari dikerjakan. Ya kan, sholat awal sholat finnahar itu adalah sholat subuh. Maka beliau memulai dengan sholat subuh. Tapi di qaul jadid beliau memulai dengan sholat zuhur. Nah, beliau mulai dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan aqimis sholata liduluki asyamsi. Kerjakan sholat liduluki syamsi. Dulu ke syamsi maksudnya adalah tergelincir matahari. Jadi dalam Quran disebutkan dengan sholat zuhur di pertama kali. Maka sholat zuhur dimulakan disebutkan di sini. Atau karena sholat zuhur ini adalah sholat yang pertama kali muncul dalam Islam. Rasulullah itu kan Isra Mi'raj. Ya kan? Mi'raj itu Rasulullah SAW kan pulangnya di waktu subuh. Ya kan? Belum sempat mengerjakan karena belum tahu kaifiatnya. Lalu Jibril datang mengajarkan tata cara sholatnya. Rasulullah sholat dengan Jibril itu sholat zuhur. Sholat yang pertama kali di Islam itu adalah sholat zuhur. Jibril berjemaah dengan Rasulullah SAW. Disitulah Rasulullah melihat tata cara Jibril. Lalu Rasulullah mempraktekkan para sahabat. Sahabat mempraktekkan para tabi'in. Tabi'in sampai kepada kita. Ya kan? Tata cara mutawatir sampai sekarang. Tata cara sholat tersebut. Ya. Jadi pertama sholat zuhur. Kenapa zuhur itu disebut dengan zuhur? Zuhur itu kan artinya zahirah. Zahirah wastan nahar. Terang di tengah siang. Karena dia sholat di tengah siang, maka dikatakan sholat zuhur. Wahia arba'u raka'atin. Sholat zuhur ini adalah 4 rakaat kalau sempurna. Dan 2 rakaat kalau di qasar. Nanti pembahasan qasar. Wa awwalu waqtiha. Dan yang di qasar itu hanya sholat 4 rakaat. Sholat maghrib tidak bisa di qasar. Ya kan? Sholat subuh tidak bisa di qasar. Ada yang mengatakan sholat maghrib bisa di qasar. Berapa? Ya 2,5 katanya. 1,5. Tidak bisa. Berapa? Bagaimana 1,5 itu? Arba'u raka'atin wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Awal waktu sholat zuhur adalah zawalu syamsi. Zawal tergelincirnya matahari. Maksudnya adalah zawal ini adalah setelah waktu zawal. Karena waktu zawal itu belum dihitung. Jadi aqibah waktu zawal. Maksudnya zawal syamsi ay aqibah waktu zawal asyamsi. Jadi setelah tergelincir matahari tersebut. Tergelincir dari pertengahan langit. Jadi matahari itu awal kali dia muncul dari mana matahari muncul? Timur barat? Timur. Kalau barat kiamat ini. Ini anggaplah timur. Muncul matahari. Awal muncul matahari itu ini apa namanya? Bayangan ada di sini. Jadi awal muncul tuh bayangan tuh panjang. Semakin dia naik ke atas, bayang itu semakin berkurang. Ada HP yang punya ini. Flash. Pinjam sebentar. Sebentar. Nah, coba perhatikan. Tidak tampak ya. Tidak usah. Tidak apa. Coba perhatikan. Anggaplah ini matahari. Kan ini timur. Ini kan. Pertama muncul seperti ini. Ini bayangan panjang. Mulai akhirnya. Coba tengok. Ada yang mau ke sini. Jadi bayangan itu awalnya panjang, kemudian menyusut. Akhirnya ketika di istiwa itu bayangan itu kadang tidak ada. Ya kan? Hilang sama sekali bayangan itu. Atau ada. Kadang apa namanya? Sekali setahun itu matahari bayang itu kalau dia di negeri yang khatul istiwa, garis ekuator namanya, apa namanya? Garis ekuator ya. Kalau di negeri yang ada garis ekuator itu biasanya ada 2 kali peristiwa dalam setahun itu hilang matahari, hilang bayangan dalam waktu istiwa itu, hilang bayangan. Kalau tidak salah dalam baru-baru ini ada pengumuman itu dari 6 sekarang bulan apa? 6 September sampai 12 Oktober atau 10 Oktober kalau nggak salah. Itu ada di Indonesia kejadian dalam beberapa negeri itu. Biasanya di negeri dekat timur-timur itu. Itu hilang bayangan. Biasanya 2 kali dalam setahun. Gitu kan. Biasanya. Berarti ada berarti tidak biasa itu biasanya. Berarti 2 kali itu tidak biasa. Berarti yang biasa adalah masih ada bayangan. Begini. Baik. Ini
kalau kita taruh apa namanya? Ini. Tongkat, gitu kan? Nah, ini matahari ini. Jadi ketika pertama muncul, itu pasti bayang seperti ini. Kemudian berkurang sampai dia tidak ada kalau di Khatul Istiwa biasanya. Tapi kalau tidak di Khatul Istiwa, dia masih ada biasanya bayang sedikit. Masih ada bayang sedikit di sini. Sedikit sekali. Itu kan? Dan yang sedikit itu nanti dalam menghitung waktu itu tidak dihitung. Karena dia dianggap istiwa. Walaupun dia masih ada bayangannya, dia dianggap istiwa. Dia tetap masa istiwa. Istiwa itu kan sama itu. Jadi matahari itu sama dalam siangnya itu. Kayak gitu. Nanti coba lihat. Kalau bayangan itu di sini, ya kan? Mulai dari sini, matahari mulai dari sini, gitu. Berada di tengah-tengah ini, ya kan? Dan mulai dia tergelincir ke sini. Sedikit. Mulai dia tergelincir di sini. Selain, maaf, ada sini bayangan. Ini bayangan istiwa nih. Istiwa ini, itu mesti ada biasanya. Kecuali kalau di Khatul Istiwa, dalam beberapa kasus gitu kan. Mesti ada. Anggaplah ini hanya bayang ini hanya 5 cm. Bayang istiwa itu. Bayangan istiwa. Coba baca apa katanya? Waktu zuhur. Waktu zuhur katanya? Zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli kulli syai'in mithlahu siwa dhillil istiwa. Ini zil istiwa ini. Bayangan istiwa ini. Dia tidak dihitung dalam menghitung waktu nanti. Makanya menggunakan siwa dhillil istiwa. Ini ziwal istiwa ini. Ini yang 5 cm ini dhillul istiwa. Ini tidak dihitung dalam menghitung waktu nanti. Jadi ketika telah mulai bayang ini mulai ke sini nanti, ya mulai di sini, ya kan mulai di arah barat, arah timur, mulai di arah timur, muncul di arah timur awal, bayang di arah barat, kemudian akhirnya dia di arah barat ya, di arah timur. Jadi di arah timur, jadi muncul di arah timur. Jadi kalau telah tergelincir matahari di awal timur pertama, awal yang pertama ini ada disebut dengan awal sholat zuhur. Ini awal sholat zuhur. Akhirnya apa kata beliau? Masiru dhilli kulli syai'in mithlahu. Jadi bayangan sesuatu ini sama dengan semisalnya kalau bayangan ini adalah 10 kalau tingginya adalah 10 cm, maka bayangannya kalau sudah sampai 10 cm, maka itulah habis masa sholat zuhur. Coba perhatikan. Ini berbeda sedikit dengan penjelasan begini. Kita katakan masa akhirnya adalah kalau sama bayangan, betul kan? Tapi maksudnya adalah sama ini kalau dia lebih sedikit. Karena kalau masih 10 cm, itu masih disebut dengan waktu zuhur. Jadi kalau zada qalila, tambah sedikit, 10 lewat 1, berarti 11 gitu kan? 11 cm. Maka 11 cm ini telah habis waktu zuhur. Maka masuk waktu asar di sini. Maka 11 cm ini di sini waktu zuhur ya, waktu habis atau akhir lah gitu kan? Akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur. Ini masuk waktu asar. Waktu asar. Coba perhatikan. 10 cm ini, kalau seandainya itu dia tidak ada bayangan, yaitu di Khatul Istiwa. Tapi kalau ada di Khatul Istiwa, di 10 meter ini ditambah dengan 5 cm. Berarti 15 gitu. Jadi 15 cm dulu, ya kan? Baru habis waktu sholat zuhur. Jadi bayangan istiwa tadi, zilul istiwa tadi tidak dihitung dalam menghitung waktu. Paham ya? Kita ulangi. Jadi pertama, ketika matahari di tengah-tengah ini, kalau dia tergelincir di awal, ya kan? Selain zilul istiwa, maka itu pertama adalah waktu zuhur. Oke, waktu zuhur. Kalau bayangan itu sama masiru kulli syai'in mithlahu, sama seperti yang kita tancapkan itu. Amud yang kita tancapkan itu 10 cm. Ya kan?
dan bayangnya telah mencapai 10 cm juga, ya kan? Dan wazada qalila, maksudnya masiru itu adalah zada qalila, ai ziyadatu masiri li kulli syai'in, bertambah sedikit. Nah, seperti itu. Jadi bertambah sedikit yaitu 11 cm. Kecuali yang tidak dihitung adalah dzilul istiwa kalau ada istiwanya. Ya kan? Seperti tadi, kalau ada di khotul istiwa. Kalau tidak di khotul istiwa, berarti ada dzilul istiwa ini, pasti ada khotul istiwa ini. Contoh kita di Mesir nanti. Itu di masa istiwa itu ada bayangan sedikit, anggap 5 cm. Maka 5 cm ini tidak dihitung dalam menghitung waktu. Maka kita katakan ketika menghitungnya nanti adalah 10 tambah 5, berarti 15. Ya kan? Kalau baru 10 di sini maka belum sampai akhir waktu sholat zuhur. Maka tambah 5, 15 nanti baru setelah itu dihitung akhir sholat waktu zuhur kalau telah bertambah sedikit. Apa entah? Paham ya? Kalau seandainya bayang itu dia menjadi dua bahagiannya, ini 10 cm tambah 10 di sini, berarti 20 ya. Maka ini adalah waktu ikhtiar untuk sholat asar nanti. Waktu asar kita katakan nanti yaitu waktunya adalah ketika jadi bayangan itu adalah 2 misilnya. Maksudnya ketika dia menjadi 20 cm, 10 menjadi 20 gitu. Kalau ditambah ini berarti 25. Gitu. Paham ya? Ini waktu ikhtiar nanti. Waktu ikhtiar untuk sholat asar. Nanti paham nanti setelah membacanya. Baik. Jadi waktu sholat zuhur adalah zawalu syamsi, artinya setelah waktu zawal syamsi. Wa akhiruhu, akhirnya adalah masiru, artinya tambahnya, ziyadatu masiri, dhilli kulli syai'in mithlahu. Lebih sedikit dari jadinya bayangan setiap sesuatu sepertinya, ya kan? Siwa al-istiwa, selain dhili istiwa ini. Jadi yang 5 cm itu tidak dihitung. Nah, itu secara garis besar. Kemudian di dalam waktu zuhur itu ada 7 waktu. Ya, Syekh Mustafa menyebutkan di sini. Itu waktu fadilah, waktu ikhtiar. Pertama waktu fadilah. Jadi ada waktu fadilah, kemudian ada waktu ikhtiar, kemudian ada waktu jawaz bila karahah, kemudian ada waktu hurmah, kemudian ada waktu darur, dan ada waktu uzur, dan ada waktu idrak. Dan masing-masing waktu juga memiliki waktu seperti ini nanti. Kita tulis dulu supaya terpetakan lah. Ya kan?
waktu sholat. Kurang tahu. Tambahannya di sini bikarohah, di sana tidak ada bila karohah. Di waktu zuhur tidak ada bila karohahnya. Oke. Baik. Jadi waktu zuhur tadi adalah dari setelah zawalus syamsi, akhirnya kalau jadi lebih bayangan itu dari semisalnya. Kemudian waktunya kita katakan ada 7. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada jawaz bila karoha, ada waktu hurmah, ada waktu darurah, ada waktu mudur, ada waktu idrak. Pertama adalah waktu fadilah. Maksudnya adalah waktu kalau kita kerjakan di sana sholat, maka fadilahnya lebih utama dari yang lain. Kapan batas waktu fadilah itu? Kata para ulama adalah itu batas waktu yang kita bisa mengerjakan sholat di masa itu dan hal-hal yang dituntut untuk supaya kita bisa mengerjakan sholat. Bagaimana? Begini. Kalau kita mau sholat, apa yang dituntut pertama? Berwudu. Nah, maka berapa waktu wudu umpamanya? Ambil 3 menit. Ya, 3 menit atau 2 menit. Sebentar wudu. Kalau mandi, ambil 3 menit pula. Ya kan, 5 menit. Atau 7 menit lah mandi berwudu. 7 menit. Ya kan, ditambahlah. 7 menit. Kemudian Istinja atau qada hajat. ya, istinja qada hajat. Sampai 10 menit lah itu kan. 10 menit untuk itu semua. Enggak. Kemudian apa lagi? Kalau lapar, makan dulu kan? Namanya aklu syar'i. Makan syar'i. Jadi makanan syar'i itu adalah makanan supaya luqaimatun, bahasanya luqaimatun, makanan untuk menutup ya kan kepedihan lapar saja. Jadi jangan makan mukbang, jangan banyak-banyak pula gitu kan. Beda pula kalau ada makanan itu bisa sekali makan habis, ada yang bisa dibagi-bagi gitu kan. Ya gitu, dicicil gitu kan, bisa dijeda. Kalau dijeda maka cukup untuk yang perlu saja. Kalau tidak bisa dibagi umpamanya sekali makan harus habis gitu.
maka boleh dihabiskan. Minuman umpamanya, maka boleh langsung. Kemudian apa lagi? Menutup pakaian kita. Kemudian berpakaian bergaya pula kan, bertazayun kita. Pakai imamah pula mau sholat. Pakai parfum gitu kan. Habis waktu berapa menit itulah kira-kira? 20 menit untuk persiapan. Ya kan? Untuk sholat habis umpamanya 10 menit. Itu kan Ramadan sholat 10 menit. Sama sholat zikirnya, sama ininya, sama sunnahnya. Anggaplah 30 menit. Jangan ungkap aib sendiri. Jadi anggaplah 30 menit habis itu. Maka 30 menit awal ini kita sebut waktu fadilah. Kenapa? Waktu yang kita kerjakan fadilahnya lebih utama dari waktu setelah itu. Yaitu waktu dengan sempat kita mengerjakan sholat dan apa-apa yang dituntut kita mengerjakan sholat. Walau kamalan, sekalipun secara sempurna. Makan kita dulu bersuci, bersih-bersih, kemudian pakaian kita gitu kan. Nah, gitu. Paham ya? Itu waktu fadilah. Setelah itu disebut waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini sama masuk waktunya dengan waktu fadilah tadi. Nah, tengok aja di sana. Waktu ikhtiar itu sama persis masuk waktunya dari awal waktu. Ya kan? Habis kapan masa ikhtiar ini? Yaitu batas waktu yang masih sempat kita mengerjakan minimal perbuatan sholat. Minimal perbuatan sholat itu apa? Yang wajib-wajibnya saja. Ya kan? Baca Fatihah dan berdiri. Bener ruku. Sekadar tumakninah. Anggaplah minimalnya itu 3 menit. Gitu kan? Jadi waktu ikhtiar itu adalah dari waktu sampai 3 menit akhir sebelum waktu habis. Nah gitu. Itu kita minimal, kita kira-kirakan ya 3 menit gitu. Kalau kita bisa 3 menit itu saja atau 2 menit. Mengerjakan yang rukun saja. 2 menit kayaknya ya. 2 menit. Walaupun itu sholat, bukan sholat, apa itu namanya. Kemudian selanjutnya waktu jawaz bila karohah. Jawaz bila karohah sama masuknya dengan waktu fadilah dan ikhtiar dari awal. Ya kan? Akhirnya sama dengan waktu ikhtiar ini. Dia waktu ikhtiar dan jawaz bila karohah ini sama hukumnya. Kalau sama kok dibuat pula gitu kan. Ada yang nanyakan ke Syekh Mustafa kemarin. Syekh Mustafa mengatakan, jadi tidak mesti ketika ketika masodaknya sama. Oh iya, masodaknya sama. Ya kan? Syekh Mustafa mengatakan tidak mesti ketika masodaknya sama, tetapi mafahimnya berbeda. Ini mafahimnya berbeda. Kita katakan waktu jawaz ini dan waktu fadilah ini, itu mafahimnya. Tapi masodaknya ketika kita praktekkan sama saja. Itu tidak masalah. Kemudian selanjutnya, tidak ada punya waktu bila bikaroha ya. Di sebelahnya ada bila karoha, makanya 8. Makanya 7, 8, 8, 8, 7. Nah, itu cara pembagiannya. Yang mana? Rumah yang asar. Yang asar. Yang mana? Waktu ke rumahnya belum tertulis. Yang mana? Asar. Ini? Ya. Asar ini? Waktu ke rumahnya belum ada tulis. Oh, berarti kurang. Iya betul. Baru bika. Oh ya. Waktu ke rumahnya. Tidak saya tulis yang rumah ya. Nah, di sini ya. Menyelip dia satu. Berarti 7. Kemudian 8. Kemudian 8. Kemudian 8. Kemudian 7. Tapi 7 ini beda dengan 7 ini loh. 7 ini tidak ada bikarohanya. Waktu jawaz bila karoha, tidak ada jawaz bikarohanya. Yang ini ada jawaz bikarohanya. Tidak ada waktu uzurnya di sini. Ya kan? Waktu uzur tidak ada. Karena waktu uzur itu nanti adalah waktu kita menjamak. Karena sholat subuh kan tidak ada jamak dengan yang lain. Nah, itu maka tidak ada waktu uzur di sini. Oke. Sudah sampai mana tadi? Waktu bila karoha. Bila karoha. Kemudian selanjutnya adalah waktu hurmah, waktu haram. Waktu haram ini maksudnya haram mengakhirkan sholat di sana, bukan haram sholat. Jangan mengira karena haram waktu haram tidak sholat. Bukan itu maksudnya. Haram mengakhirkan sholat ke waktu itu. Kita wajib sholat, gitu kan? Kapan itu? Yaitu sampai batas waktu yang mana kita tidak bisa mengerjakan minimal sholat. Minimal sholat tadi berapa tadi? 3 menit. Tinggal 2 menit. Nah, maka tinggal 2 menit ini waktu haram namanya.
Paham ya? Nah. Kemudian waktu darurah. Waktu darurah ini kapan? Yaitu akhirul waktu. Akhir waktu kalau hilang mamani'nya. Contoh. Maaf. Kita sebutkan kaedahnya. Jadi waktu darurah ini adalah akhir waktu. Kalau telah hilang halangan kita untuk sholat. Dan yang tersisa. Dan yang tersisa itu adalah sekedar untuk takbir. Atau lebih. Tapi lebih adalah tidak cukup kita mengerjakan akhafi mungkin. Apa mungkin tadi 3 rakaat. 3 menit. Maka tinggal 2 menit. Jadi dari sekedar 1 kali takbir, berapa detik itu 1 takbir itu? 2 detik. Anggaplah dari 2 detik sampai kurang 3 detik. Kurang 3 menit. Dari 2 detik sampai kurang 3 menit. Maka itu kita katakan waktu darurah. Bagaimana waktu darurah ini? Begini. Seandainya perempuan ini haid di waktu sekarang di waktu subuh, ya kan? Dan di akhir waktu subuh ini, ya kan? Anggaplah habis waktu itu adalah jam 6, anggap jam 6. Dan minimal batasnya tadi adalah 3 menit sebelum itu, gitu kan? Sekarang 2 menit sebelum waktu, berarti jam 5 lewat 58. 5 lewat 28 inqita' darah si perempuan ini. Berhenti darah haidnya. Nah, maka kita katakan nanti, ya kan, wajib dia mengqadha salat ini. Salat subuh. Jadi silahkan mandi terlebih dahulu, ya kan? Kalau mau salat dua dulu. Kemudian qadha salat subuh ini. Oh, ternyata dia berhenti darah itu di waktu dia asar. Jadi 2 menit akhir waktu asar berhenti darah haidnya. Wajib nanti, ya kan? Berarti udah mau masuk maghrib ya. Wajib setelah itu mandi, silakan sholat maghrib, kemudian qadha sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhur dan asar, bukan asar saja. Karena zuhur dan asar itu adalah satu waktu. Dia waktu uzur namanya. Ya kan? Maka qadha nanti, jadi pertama, jadi 2 menit akhir waktu sholat asar nih. Berarti mau maghrib kan? Dia berhenti darah haidnya. Maka kita katakan wajib kamu mandi, kemudian sholat zuhur, sholat maghrib, kemudian setelah maghrib qadha sholat zuhur dan sholat asar. Paham ya? Nah, itu disebut dengan waktu darurah. Berapa batasnya? Sekedar takbir sampai batas waktu yang tidak kurang dari minimal batas waktu mengerjakan sholat. Minimal batas waktu mengerjakan sholat kita bataskan tadi adalah 3 menit. Berarti kurang dari 3 menit. Sekedar takbir kurang dari 3 menit. Sampai kurang 3 menit. Maka, atau kita tulis supaya tapi ini kan perkiraan kita saja ya. Nanti perkiraan kita mungkin berbeda. Batas minimal kita sholat, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah waktu udzur. Waktu udzur ini adalah waktu asar di sini. Jadi kalau kita katakan waktu udzur di waktu zuhur adalah waktu asar. Karena waktu asar dan zuhur itu sama, ya kan? Kita menjamak di waktu asar, di waktu zuhur, sholat asar, jamak apa? 5 takdim. Kalau di waktu asar nanti mana waktu asar? Nih, ada waktu uzur. Uzur di sini maksudnya adalah kalau jamak takhir. Nah, itu. Kemudian waktu idrak. Waktu idrak ini adalah awal waktu terjadi datangnya mani. Kalau tadi akhir mani hilang. Sekarang awal datang mani itu dan kita berada di awal waktu sholat, yang mana di awal sholat ini, ya kan? Cukup kita untuk mengerjakan sholat. Berapa cukup untuk mengerjakan? 3, 4, 5, 6 gitu kan. Minimal 3 tadi. Dia sempat mengerjakan sholat. Walaupun tidak sempat mengerjakan untuk bersuci. Contoh. Pas awal waktu zuhur, 3 menit waktu zuhur, datang haidnya. 3 menit setelah masuk waktu zuhur, datang. Anggaplah waktu zuhur masuk jam 12. 12 lewat 3, datang haidnya. Ya kan? Ya gimana? Maka kita katakan ini kamu berada dalam waktu idrak. Karena 3 menit itu cukup kamu untuk sholat. Maka nanti kalau telah suci, wajib mengqadha sholat zuhur ini. Ya, namanya waktu idrak. Waktu mendapatkan. Ya kan? Walaupun tidak cukup untuk bersuci. Karena mungkin dia bersuci sebelum sholat. Sebelum zuhur kan mungkin dia bersuci. Masuk waktu sholat, lalu kita langsung sholat gitu. Maka kadarnya hanya qadar yang cukup dia untuk sholat zuhur saja. Berapa? 3 menit. Ya kan? Maka dalam masa 3 menit ini
datang haid, maka wajib dia mengqadha nanti sholat zuhur ini kalau dia telah suci. Ya kan, setelah 7 hari ternyata dia suci, wajib mengqadha waktu zuhur ini. Paham ya? Tapi nanti juga dihitung waktu suci kalau dia dalam keadaan sholat suci yang tidak boleh di luar waktu. Ada enggak suci tidak boleh di luar waktu? Coba teka-teki ini. Suci yang mesti masuk waktu sholat dulu. Kok masa lupa? Sulusul baul, daimul hadas orang tayamum, mustahadah, mesti wudunya kalau masuk waktu sholat dulu. Maka kita katakan kalau dia adalah orang sulusul baul, maka dihitung juga waktu idrok dia adalah waktu untuk suci. Maka kalau 3 menit bagi orang yang daimul hadas belum wajib dia mengqadha. Tapi kalau 3 menit tambah 3 menit umpamanya waktu dia mensucikan diri umpamanya, atau 4 menit 5 menit 5 menit lah. 5 menit tambah 3 8 menit. Kalau telah berlalu 8 menit ya kan, maka kita katakan dia itu waktu idrok bagi dia. Paham sampai di sini? Jadi kapan tidak dihitung waktu suci? Kalau dia orang biasa, karena mungkin memajukan taharah itu sebelum waktu. Ya kan, sholat zuhur dia telah berwudu gitu kan. Tapi kalau orang yang mesti berwudunya itu atau bersucinya itu setelah masuk waktu, maka kita hitung pula masuk waktu tersebut. Paham ya? Kemudian itu waktu apa tuh? Waktu idrok. Nah, habis. Kemudian asar lagi, wal asru wahya arba'u rakaatin. Nah, ini cuma di sini sulitnya. Akhir nanti kita kias-kiaskan seperti tadi gitu. Paham ya? Dan waktu asar adalah kenapa asar ini? Asar ini kan kalau bahasa kita asir ini apa? Perasan, ya kan? Asar ini kenapa dikatakan asar? Karena matahari itu awalnya bayangnya besar, ya kan? Cahayanya kuat, lalu semakin meredup. Seperti kita memeras ini kain kan, awalnya banyak air, kemudian semakin sedikit. Nah, seperti itu. Maka dinamakan asar. Wal asru wa hiya arba'u raka'atin, 4 rakaat kalau dia sempurna dan 2 rakaat kalau dia diqasar. Wa awwal waqti adalah idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalila. Yang tadi 10 tambah sedikit berarti 11. Kalau tidak dihitung dhil istiwanya. Kalau dihitung berarti 15 sampai berarti 16. Paham ya? Wa zada qalila. Apabila bayangan tiap-tiap sesuatu sama sepertinya. Bayang sesuatu berapa tadi? 10. Kemudian kalau telah menjadi 10 pula, tambah sedikit. Selain zil istiwa. Itu 11. Kalau tambah zil istiwa berarti 16. Maka telah masuk waktu sholat asar. Nah, gitu ya. Nah, asar ini juga punya waktu. Sama dengan yang tadi, tapi ada tambahannya. Tambahannya adalah bikarohah. Nah, pertama waktu fadilah. Waktu fadilah adalah sama dengan yang tadi. Yaitu waktu yang kita bisa mengerjakan sholat dan apa yang dituntut untuk sholat itu. Bersuci, pakaian, makanan syar'i tadi. Paham ya? Kemudian setelah itu adalah waktu ikhtiar. Kapan waktu ikhtiar? Ingat enggak di awal tadi kita katakan? Kapan? Kapan? Ada kita bahas tadi. Kalau bayangan itu menjadi 2 misilnya. Ingat enggak tadi? Kalau waktu ikhtiar sholat asar itu adalah kalau bayang itu menjadi 2 misilnya. Jadi kalau 10 bayang aslinya, ya kan, maka menjadi 20. Maka itu waktu ikhtiar. Kalau telah 20 cm bayangnya, maka itu waktu ikhtiar. Waktu zuhur. Semisal berarti sama-sama 10. Kalau ini 2 misal, berarti 20. Kalau zuhur tadi kan hitungannya dari awal sampai sebelum 3 menit. Oh, hitungannya. Oh, ya, sama hitungnya. Ya. Jadi waktu masuk waktunya fadilah ini, ya, waktu ikhtiar ini. Berarti sama. Bukan salah. Beda. Jadi waktu ikhtiar ini adalah masuk waktu fadilah, sama dengan masuk waktu fadilah. Dan akhirnya yang 2 misal ini, jadi yang 2 misal ini akhirnya, bukan awalnya. Jadi akhir waktu ikhtiar ini adalah kalau telah 2 misil. Berbeda ya dengan waktu zuhur tadi. Jadi awalnya masuk dengan masuk waktu sholat waktu fadilah, akhirnya adalah kalau telah 2 misil. Kalau tingginya 10 maka 20. Nah, kalau bayang itu telah 20 cm, maka itu namanya waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawaz bila karohah. Waktu jawaz bila karohah.
dia boleh mengerjakan tapi tanpa makruh. Masuk waktunya dari awal waktu, yaitu waktu fadilah dan waktu ikhtiar sama. Jadi waktu jawaz bila karohah dengan waktu ikhtiar, waktu fadilah ini sama masuknya ya. Dari awal kali. Dan kapan berlanjut sampai matahari itu kekuning-kuningan. Ila isfirar asyamsi. Akhir-akhir itu kan mau maghrib itu kan udah agak kekuning-kuningan. Nah itu namanya waktu jawaz bila karohah. Tanpa makruh. Tapi kalau mengakhirkan waktu sholat itu tanpa ada uzur umpamanya, ya kan, dari mulai waktu isfirar, dari isfirar tadi, jadi dari awal sampai isfirar itu waktu jawaz bila karohah. Dari isfirar, ya kan, sampai batas waktu yang minimal kita mengerjakan sholat berapa tadi? 3 menit. Nah, jadi waktu isfirar sampai 3 menit akhir mau masuk waktu maghrib, maka kita katakan jawaz bi karohah. Maka itu jawaz bi karohah. Paham jawaz bi karohah ini? Paham ya? Nah. Jadi kalau waktu jawaz bila karohahnya kapan tadi? Dari awal sampai isfirar. Kalau bi karohah dari isfirar sampai batas minimal kita mengerjakan salat. Minimal yang rukun saja. Berapa tadi? 3 menit menurut kita tadi kan? Maka sampai batas 3 menit sebelum habis waktu salat asar. Kemudian terakhir selanjutnya nomor 5. Itu waktu hurmah. Waktu hurmah yang lupa kita tadi tulis ya. Waktu hurmah. Waktu hurmah itu adalah akhir waktu, yaitu akhir waktu. Yaitu sekedar mengakhirkan sholat sampai kita tidak sempat mengerjakan batas minimal sholat tadi, yaitu 3 menit. Berarti di bawah dari 3 menit. Maka itu waktu hurmah namanya. Sekalipun sholat itu dihitung adaan. Karena adaan itu 1 rakaat saja kalau kita kerjakan di waktu. Lalu 3 rakaat di luar waktu itu tetap disebut dengan adaan. Ya, sekalipun disebut adaan. Tapi kita berdosa kalau tanpa uzur. Kemudian selanjutnya ada waktu darurah. Waktu darurah adalah akhir waktu. Nah, sama dengan tadi. Kalau hilang mawani'nya. Ya, hilang mawani'nya. Ya kan? Kadarnya kapan tadi? Kadarnya waktu darurah ini. Sekedar takbir sampai sebelum 3 menit. Sebelum mengerjakan 3 menit. La yaswa bi akhfi mungkin. Berarti kurang dari 3 menit. Kemudian waktu uzur, yaitu waktu zuhur kalau di sini. Kalau tadi kalau di waktu zuhur, waktu uzurnya adalah waktu asar. Ya kan? Kalau orang menjamak di sini waktu jamak takhir ya kalau di sini. Ya kan? Kalau kita kerjakan di zuhur berarti wajib takdim gitu. Kemudian waktu idrak, sama dengan tadi. Waktu idrak adalah terjadi haid atau mawani ini, tersalah haid atau gila atau apa kayak gitu kan. Di awal waktu yang cukup kita untuk mengerjakan sholat. Sekalipun tidak suci. Kapan kita anggap masa suci juga dihitung? Ketika tidak sah bagi dia berwudu di luar waktu. Contohnya adalah sulusul baul, daimul hadas ya. Kemudian maghrib lagi. Maghrib wal maghribu, waktu maghrib. Kenapa dikatakan maghrib? Ya jelas ya kan, karena dikerjakan setelah ghurub syams. Wahya 3 raka'atin, 3 raka'an. Ya kan? Wa awwalu waqtiha, salat maghrib tidak bisa diqasar. Dan awal waktunya adalah ghurub qursyus samsi, setelah hilangnya bulatan matahari. Jadi setelah waktu hilangnya bulatan matahari. Biasanya kalau di mana ya? Di Jabal umpamanya. Kita punya di pergunungan gitu kan. Itu kan ini kita menghitungnya sama dengan waktu ini nanti. Waktu subuh begini. Jadi ini bukit gitu kan. Ketika hilangnya semua matahari itu, anggaplah matahari begini kan, tak jelas ini. Masa cahayanya biru. Gini. Gitu. Kalau hilang secara total di sini, itu namanya hilang kursus syamsi. Maka ini tanda masuknya waktu zuhur. Waktu maghrib. Tanda masuk waktu maghrib. Gitu. Paham ya? Walaupun apa namanya? Iya, tanda, ini tanda. Nanti dalam waktu subuh, ini subuh umpamanya subuh, matahari. Ada matahari umpamanya belum muncul tapi udah terang. Ini waktu namanya nanti adalah waktu isfirar. Waktu isfar nanti. Waktu isfar namanya nanti.
Entah waktu karohan, entah waktu apa nanti. Entah waktu ikhtiar, entah apa nanti. Waktu ikhtiar kalau tidak salah. Jadi waktu ikhtiar, nantilah di waktu subuh kita bicarakan. Nah, itu waktu maghrib. Jadi terbenamnya atau setelah terbenamnya bulatan matahari. Kemudian akhirnya adalah ghaibubatus syafaqil ahmar, yaitu hilangnya syafaq ahmar. Jadi syafaq itu kalau udah malam itu ada tiga. Pertama itu syafaq merah. Setelah syafaq merah itu muncul syafaq kekuningan. Kemudian setelah itu syafaq putih. Kemudian hitam sama sekali, hilang sama sekali. Gelap sama sekali. Nah, jadi syafaq merah, kemudian syafaq kuning, kemudian syafaq putih, kemudian gelap. Waktu maghrib itu habis dengan hilangnya syafaq merah ini. Itu biasanya syafaq merah itu adalah masuk waktu subuh. Waktu isya. Nah, masuk waktu isya. Nah, jadi habis waktu maghrib sekaligus masuk waktu isya. Ini menurut qaul qadim. Jadi qaul ini menurut qaul qadim. Jadi menurut qaul qadim Imam Syafi'i, ya, itu waktu maghrib adalah sampai terbenamnya hilangnya syafaq kemerah-merahan. Itu qaul qadim. Qaul jadid Imam Syafi'i seperti yang di dalam matan Abi Suja. Itu qaul jadid. Qaul jadid Imam Syafi'i itu mengatakan waktunya sebentar, yaitu sekedar seorang mengerjakan sholat dan hal yang dituntut untuk sholat. Sholat, azan untuk aurat, pakaian, makan syar'i tadi, ya kan? 20-30 menit. Setelah 30 menit habis waktu maghrib. Waktu apa itu? Waktu haflan, ada waktu sholat itu. Sama dengan dari asar ke maghrib kan nggak ada sholat tuh. Sama juga itu. Tidak ada juga waktu sholat. Itu nur qaul jadid. Dan dalilnya kuat sekali. Kuat sekali. Nah, gitu kan. Tapi Imam Nawawi memilih qaul qadim. Seharusnya kan kalau qaul jadid bertentangan dengan qadim, mana yang didulukan? Ya qaul jadid, kan jadid yang terbaru. Yang revisinya. Ambil yang revisinya gitu kan, edisi revisinya. Tapi dalam permasalahan ini diambil qaul qadim. Dan ini diikuti oleh jama'atun minal ulama. Ya kan, kebanyakan para ulama mazhab Syafi'i. Sehingga ini menjadi muktamad dalam mazhab kita. Jadi jangan khawatir. Ya kan? Tapi kata Syekh Mustafa, dahulu tanda orang mazhab Syafi'i itu adalah sholat maghribnya di awal waktu. Jadi sholat di awal waktu maghrib itu min alamati syafi'iyah. Tanda kesyafi'iyahan seorang itu adalah sholat di awal waktu dahulu. Karena di mazhab qadim, mazhab jadid, waktunya adalah sedikit, sebentar. Nah, seperti itu. Ya kan? Maka waktu maghrib ini dahulu dikatakan waktu maghrib ini sama dengan maknanya gharib. Gharib itu kan orang asing. Jadi kalau ada orang asing itu pasti kita tidak banyak bicara sama dia. Sebentar kita udah pergi. Tapi kalau orang udah kenal, cerita lama-lama gitu kan. Tapi kalau orang asing, sebentar kita cerita sama dia, pergi dia lagi gitu kan. Maghrib itu cepat perginya gitu. Ya, seperti itu. Dan itu qaul yang utama. Jadi kan ada beberapa ya. Kalau kaidahnya kan kalau ada qaul qadim, qaul jadid, mana yang diamalkan? Qaul jadid, Imam Syafi'i mengatakan saya tidak menghalalkan orang mengambil qaul qadim saya. Tapi setelah diteliti oleh para ulama ada beberapa qaul yang itu tamatnya malah qaul qadim. Sekitar 21-an, 17, sekitar segituan lah. Yang qaul qadim dijadikan pendapat resmi dalam mazhab kita. Tidak qaul jadid. Ya. Kemudian selanjutnya adalah itu waktunya. Kemudian kita katakan waktunya juga ada 8. Sama dengan waktu ini, waktu asar. Yaitu waktu fadilah, ikhtiar, jawaz, bila qarahnya sama. Itu dari awal waktu, ya kan? Dari awal waktu. Maka keluar waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz dalam maghrib ini, ya kan? Sama masuknya dan keluar sama dalam permasalahan ini. Kemudian waktu jawaz bi karohah. Nomor 4 ada jawaz bi karohah. Jawaz bi karohah adalah masuk waktu dari awal. Jawaz. Tapi bi karohah. Salah saya. Masa karohah mengerjakan dari awal? Setelah waktu fadilah, habis waktu fadilah. Jadi kalau berdasarkan qaul apa kita pakai? Qaul qadim, kan lama habisnya waktu itu kan? Maka kalau habis waktu fadilah itu mulai waktu jawaz bi karohah. Boleh mengerjakan tapi makruh kita mengerjakannya. Kalau menurut qaul jadid tadi itu tidak sah mengerjakan salat ketika itu. Tapi dalam qaul ini jawaz tapi makruh.
Kenapa kita katakan makruh di sini padahal belum waktu sholat masih lama, ya kan? Ri'ayatan liqaulil jadid. Untuk menjaga qaul jadid. Ri'ayah untuk qaul jadid. Karena qaul jadid mengatakan waktu itu udah habis waktunya. Maka ri'ayatan liqaulil jadid kita katakan udah makruh ketika itu mengerjakan sholat. Walaupun masih bisa 5 kali 4 kali sholat lagi gitu kan. Beda dengan dobit yang dari awal tadi. Kalau dari awal tadi jawaz biqarah itu akhafi mungkin gitu kan. Kemudian waktu hurmah dan waktu dururah yang sama penjelasan dengan waktu yang tadi. Nah, waktu hurmah dan waktu dururah sama penjelasan tadi. Waktu udzur yaitu kalau dia menjamak isya itu jamak takhir. Dia jamak sholat maghrib ini dengan isya di isya. Di isya dia sholat maghrib. Itu namanya waktu udzur. Itu jamak takhir. Waktu idrak sama dengan penjelasan tadi. Kemudian isya yaitu hiya arba'un raka'at dan 4 rakaat. Awal waktu isya adalah hilang syafaq kemerahan tadi, ya kan? Artinya setelah waktu hilang syafaq kemerahan itu dan akhirnya adalah terbit fajar shadiq. Fajar itu ada 2, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ya, jadi fajar kadzib karena dia sebentar, ya kan? Dia menghilang, ya kan? Ya, sebentar dia datang kemudian menghilang. Itu apa namanya? Itu fajar kadzib itu. Ya. Fajar shadiq dia lama. Nanti akhirnya adalah terang sekali, ya kan? Fajar shadiq itu kata para ulama itu pernah tengok ya. Pasti itu. Kalau enggak buka Google. Biasanya dia seperti zailul dhi'bi, seperti ekor apa? Musang. Dhi'bi itu apa tuh? Serigala. Ekor serigala itu kan kayak gini. Apa namanya? Besar ke kecil gitu kan? Kecil ke besar gitu. Besar ke kecil ke besar. Gitu kan? Mengkerucut gitu. Yang kadzib ini seperti itu bentuknya. Tapi sebentar cuman. Kalau yang shadiq itu di semua ufuk dia. Jadi terang. Ya awalnya itu dari tengah malam muncul fajar kadzib pertama. Fajar kadzib dulu. Muncul fajar kadzib sebentar. Dia sebentar hilang dia. Karena kadzib sebentar dia hilang. Setelah itu diiringi dengan gelap. Setelah gelap itu muncul fajar shadiq. Sampai terang. Sampai isfar nanti. Waktu isfar. Paham ya? Maka waktunya ada 8. Waktu fadilah. Yaitu biqadri ma yasau wa ma ta'allaqu biha. Sama dengan waktu yang kita jelaskan tadi dari awal. Yaitu sekedar kita mengerjakannya dan apa yang dituntut. Kemudian waktu ikhtiar. Kapan waktu isya ini waktu ikhtiarnya? Khilaf, ada yang mengatakan sampai thuluthul lail, sepertiga malam. Ada yang mengatakan nisful lail. Ya kan? Nomor tamat adalah thuluthul lail. Kemudian jawaz bila karohah. Dia jawaz mengerjakan tapi tanpa makruh itu sampai kadzib tadi. Fajar kadzib tadi. Sebelum ada gelap dan sebelum ada terang. Ya kan? Hilang gelap, terbitlah terang. Itu apa tuh? Buku Kartini ya. Sampai waktu fajar kadzib tadi itu waktu jawaz bikaroha. Kemudian jawaz bila karoha. Kemudian jawaz bikaroha setelah fajar kadzib itu sampai sempat mengerjakan minimal sholat. Berapa minimal sholat? 3 menit. Jadi kalau kita sebutkan begini. Ini pertama apa namanya? Mulai dari gelap ini. Gelap. Berlanjut fajar kadzib. Begini ya bentuknya tadi. Fajar kadzib. Dari awal sampai sini itu namanya jawaz bila karoha. Jadi tanpa makruh. Tapi setelah fajar kadzib, setelah ini ba'dahu sampai sekedar akhafu mungkin, ya kan? Akhafu mungkin. Berapa akhafu mungkin tadi? 3 menit. Maka ini jawaz bila bikaroha. Kalau ini bila karoha. Bikaroha. Itu bedanya. Jawaz bikaroha. Ya. Kemudian selanjutnya adalah waktu haram. Waktu haram yaitu akhir waktu, yaitu tidak cukup mengerjakannya secara minimal sekali, yaitu 2 menit yaitu umpamanya. Kemudian waktu darurah sama dengan penjelasan tadi. Kemudian waktu uzur, yaitu kalau isya dengan maghrib, kalau maghrib dengan isya.
Kemudian waktu idrok sama dengan tadi. Subuh. Wasubuhu. Subuh secara lugatan artinya adalah awalun nahar. Secara syar'an definisi dia adalah wahya rakaatan dan dia adalah 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Wa awwalu waqtiha adalah tulul fajr shadiq. Nah, ini istilah ini kan gelap tadi. Mana yang fajr shadiq tadi? Gelap, fajar kadzib, gelap di sini. Kemudian fajar shadiq. Mulai dari fajar shadiq itu ya, kita tulis lah. Ya kan? Di sini gelap di sini. Gelap sama sekali gelap. Kemudian di sini fajar shadiq. Jadi mulai dari sini waktu subuh. Waktu pertama. Jadi subuh adalah dari waktu tulul fajr shadiq wa akhiruhu adalah tulu isyamsi sampai terbitnya matahari, keluar matahari. Waktunya juga 7. Kita sebutkan di sini. Fadilah ikhtiar tapi bedanya tidak ada waktu uzur. Karena waktu uzur itu adalah waktu jamak. Subuh tidak ada di jamak dengan yang lain. Maka kita katakan waktu fadilah waktu dari awal sekedar mengerjakannya dan apa-apa yang dituntut. Kemudian waktu ikhtiar sampai apa tadi kita katakan isfar. Ingat enggak isfar tadi? Waktu isfar itu adalah dia belum terbit matahari, belum tatul asyams, tapi kita udah bisa melihat alam semesta ini. Udah agak terang, tapi matahari belum muncul. Itu isfar namanya. Kalau sampai waktu itu waktu ikhtiar. Belum makruh kita mengerjakan sholat waktu itu. Masih waktu ikhtiar. Ya kan? Absyir. Itu kabar gembira. Belum makruh. Ya kan? Bagi yang sering mengerjakan sholat waktu itu. Kemudian jawaz bila karoha. Kemudian boleh tanpa makruh juga. Yaitu dari waktu isfar tadi. Waktu tarung tadi. Sampai terbitnya agak kemerah-merahan. Tapi belum juga terbit. Agak kemerah-merahan. Mau muncul matahari. Belum lagi. Masih merah-merah gitu kan. Maka waktu sholat fadilah, ikhtiar dan jawaz bila karoha ini sama-sama masuk. Nah sama-sama habisnya. Oke. Kemudian keluar sama-sama habis. Keluarnya beda, berurutan. Fadilah dulu, kemudian ikhtiar, kemudian bila karoha. Kemudian selanjutnya jawaz bi karoha. Jawaz bi karoha adalah setelah merah itu. Setelah merah itu sampai sempat mengerjakan minimal sekali. Berapa minimal? 3 menit. Jadi waktu umrah ke minimal 3 menit. Kemudian waktu haram. Waktu haram adalah akhir waktu sampai tidak sempat mengerjakan secara sempurna. Kemudian waktu darurah, di akhir waktu kalau ada mani datang. Ya kan? Berapa tadi di akhir waktu? Qadar takbir ya. Sekedar takbir atau lebih. Lalu datang suci dia. Hilang maninya. Makanya waktu darurah wajib mengqadha nanti. Kalau sholat ini dijamak dengan sholat sebelumnya, yaitu sholat zuhur, wajib mengqadha zuhur dan asar juga. Karena waktu idrak, itu datang ini, mani' untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Ya kan? Sekedar sempat mengerjakan sholat. Ya. Dan tidak ada waktu zuhur, karena sholat subuh tidak dijamak. Udah berapa menit dari tadi ini? 2 jam. Mantap. Sejam setengah. Sejam. Ya. Nantilah kita lanjut. Ada tentang hukum adzan dan iqamah dan adzan salat. Kita lanjut teman selanjutnya ya. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.